Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Cinta Hamba. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Insyaallah. Telah hadir bersama kita narasumber kita Pak Rudi. Apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah Bu Ani sehat selalu. Bu Ani apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kita syukuri Bu Ani nikmat sehat. Nikmat sekali nikmat di dunia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak kalau mau tidak menyapa pemirsa. Ya Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Saya lanjut dulu ya Pak Ani, nggak apa-apa ya? Sampaikan ke pemirsa. Apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa lagi di channel Cinta Hamba. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa yang telah bergabung kembali. Terhadap pemirsa juga yang baru bergabung di sesi ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak apa yang akan kita obrolkan malam ini. Dan pada kesempatan ini pula perkenankan saya sampaikan permohonan maaf bila nanti saat kita ngobrol-ngobrol ini ada kata-kata dari kami yang membuat sebagian pemirsa mungkin tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Demikian Bu Ani, silakan dilanjut dulu. Pemirsa, sebelum kita lanjut obrolan kita, saya akan sampaikan dulu ulasan dari obrolan kita pada sesi sebelumnya. Jadi sesi yang lalu kita bahas ada poin-poin yang kita mau sampaikan supaya pemirsa juga bisa menyimak kaitan dari sesi yang lalu ke sesi yang sekarang nih Pak. Ya. Jadi yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di alam semesta, sehingga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain itu diciptakan untuk mendukung manusia. Kemudian yang kedua, jobdesk dalam kehidupan adalah kitab suci sesuai keyakinan masing-masing dalam pengkajiannya melalui 4 tahapan, yaitu syariat, kemudian thariqah, kemudian yang ketiga hakikat, dan yang keempat ma'rifat. Bagaimana penjelasannya? Para pemirsa yang belum menonton sesi sebelumnya silahkan menonton untuk mengetahui lebih jelasnya. Demikian ya Pak Rudi. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Rudi untuk menyampaikan, memulai obrolan kita di sesi yang melanjutkan yang obrolan yang lalu, sesi yang lalu ya. Iya betul Pak. Ya, seperti itu pemirsa yang Bu Ani sampaikan tadi. Jadi memang sebetulnya sama cara memahami seluruh kitab suci. Kebetulan kami penganut Islam, jadi kitab suci kami adalah Al-Quran, dan kebetulan memang cetakan Al-Quran memang dengan bahasa Arab dan sudah ada terjemahannya. Jadi seperti yang kita obrolkan di sesi sebelumnya, jadi cara memahami ayat-ayat suci, jadi langkah-langkahnya untuk memahami ayat demi ayat seperti yang tadi Bu Ani
sampaikan seperti yang sudah kita obrolkan di sesi yang lalu, yaitu ada 4 langkah, 4 tahap. Saya ulang sebentar ya Bu Ani. Jadi ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu berlaku untuk pengkajian segala sesuatu. Jadi tidak hanya syariatnya saja, harus melalui tahapan seperti itu pemirsa. Nah, kita ambil contoh kalimat tahmid hamdalah, yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Itu yang artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di terjemahannya seperti itu tadi, alhamdulillah rabbil alamin, ya. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemahan Bani. Nah, kita setelah mengetahui terjemahannya, kita dalami lagi maknanya. Maknanya apa ini? Segala puji hanya milik Allah. Jadi maknanya adalah memang Allah yang memiliki segala sesuatu yang berada di alam semesta ini. Hanya dialah yang wajib dipuji, hanya dialah yang berhak dipuji. Jadi sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang tidak memiliki kekuatan apapun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun selain milik Allah dan seizinnya. Dengan begitu, kita sebagai hamba Allah tidak memiliki hak untuk dipuji. Jadi itu maknanya pemirsa. Jadi hanya Allah lah yang berhak dipuji. Manusia tidak memiliki hak untuk dipuji karena kita tidak mampu apa-apa. Semua berasal dari Allah. Yang kita bisa lakukan, kita bisa berbuat, itu semua seizin Allah, dan kekuatan, kemampuan datang dari Allah juga. Jadi pada dasarnya manusia tidak bisa apa-apa. Jadi tidak pantas, bahkan tidak ada hak untuk dipuji. Itu maknanya. Nah, itu tadi syariat ya, pemirsa, syariatnya seperti itu. Sekarang ke torekohnya. Kita harus berbuat apa? Ya, kita terapkan di kehidupan kita. Bisa nggak kita menerapkan pemahaman tadi, makna tadi? Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun, kita tidak berhak dipuji. Nah, itu harus kita bisa lakukan pemirsa. Gitu. Maksudnya kita tidak boleh mengharapkan pujian dalam melakukan sesuatu, gitu Pak? Ya, betul. Karena kita tidak ada hak. Misalnya pemirsa, kita menolong orang. Dengan apa kita menolong? Membantu dengan materi, dengan uang. Apakah kita merasa kita memberi uang? Padahal uang itu milik siapa? Kalau kita nggak memiliki apa-apa di dunia ini, kan? Jadi uang itu juga uang Allah. Kemampuan untuk menolong ke orang juga kemampuan dari Allah. Kita menolong dengan tangan kita ini tangan Allah juga. Kita bisa melihat orang yang perlu ditolong, mata Allah juga. Kuping, semua milik Allah. Kita menolong melangkah maju dengan kaki Allah juga. Apa andil kita apa? Nggak ada kan? Jadi seperti itu pemirsa. Jadi ya memang tidak ada hak untuk dipuji. Itu contoh tadi ya. Terus misalnya menyumbang masjid atau panti jompo, panti asuhan ke fakir miskin. Kadang-kadang manusia ini pengen dilihat. Jadi mungkin bisa tahulah ya, seringkali dia senang kalau
perbuatan baik dia, menurut dia perbuatan baik itu dilihat sesama, dilihat orang, dan orang itu otomatis memuji. Wah, baik sekali. Misalnya Pak Rudi memberi pertolongan atau memberi sumbangan ke sana ke sini, akhirnya mereka memuji. Itu banyak orang yang mengharapkan seperti itu. Jadi pamrih ya, bukan pamrih, buat baiknya itu ya. Pamrih ingin dipuji. Iya pasti, ya betul. Dia senang. Jadi saat dia dilihat orang, dia dipuji orang, dia merasa senang. Nah, itu adalah bagian dari riya, memamerkan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Buntutnya Bani dari riya akan muncul kesombongan. Ya, jadi otomatis dia merasa lebih dari yang lain, mungkin dia nyumbang lebih besar dari yang lain, sampai orang-orang memuji dia, kagum pada dia, dan dia dengan bangganya menerima pujian itu. Jadi orang-orang seperti ini dia tidak cukup dilihat Allah, bahkan dia mungkin tidak peduli dilihat Allah, tapi dia peduli dilihat manusia. Sering kan Bu Ani kadang-kadang, misalnya Bu Ani contohnya berpakaian seperti apa, nanti kan paling gimana saya dilihat orang gimana ya saya begini. Nah, apa kata orang? Apa kata orang? Pernah nggak kita semua pemirsa, apa kata Allah, bukan apa kata orang. Jadi contohnya gini, kita kalau cukup dilihat Allah dan kita tidak peduli dilihat atau tidak oleh orang lain, bahkan mungkin kita berupaya untuk orang lain supaya tidak melihat. Itu misalnya contohnya sedekah siri. Ya, sedekah siri itu kita memberi sedekah itu tanpa seorang pun tahu. Siri itu tertutup, tidak terlihat. Ada pepatah yang kadang-kadang tangan kanan memberi, terus kiri tidak tahu. Nah, itu maksudnya pemirsa. Jadi orang-orang yang sudah melakukan seperti itu, dia hanya peduli dilihat Allah. Dia hanya butuh dilihat Allah, dia tidak butuh dilihat orang. Itu banyak plus poinnya Bu Ani. Misalnya, saya membantu seseorang dengan materi misalnya, tapi orang itu tidak tahu menerima materi itu siapa yang memberi. Jadi saya memberikan di luar sepengetahuan orang yang saya beri. Akibatnya orang itu kan, ini siapa ya, dari siapa ya, yang nolong saya siapa ya. Kalau dia tidak tahu, tidak mengenal orang yang memberi pertolongan itu, akhirnya memicu si penerima itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Itu cara kita mendidik sesama. Jadi kalau kita lakukan dengan terbuka, kadang-kadang orang hanya terima kasihnya ke si pemberi, tapi dia lupa bahwa yang memberi ini adalah sebetulnya kehendak Allah. Jadi saya berpikiran atau berniat untuk memberi pertolongan ke seseorang, itu sebetulnya datangnya dari Allah. Jadi seperti Allah perintahkan saya untuk menolong seseorang, apapun yang saya berikan itu sebetulnya juga dari Allah juga. Baik itu tenaga saya atau pikiran saya yang saya berikan atau dalam materi, itu semua milik Allah. Jadi saya pun harusnya tidak merasa telah berbuat baik, karena saya tidak mampu apa-apa. Apa yang saya lakukan nggak ada. Seperti itu Bang. Jadi
kok jadi jauh ya penjelasannya tadi ya, dari apa tadi saya malah lupa saya ini. Baru torekoh ya. Jadi menerapkan Tadi kan kita bahas kalimat alhamdulillah, ya betul. Jadi terus segala cara puji milik memaknai. Allah. Ya, maknanya adalah hanya Allah yang memiliki pujian. Manusia tidak berhak untuk dipuji. Itu yang tadi kita sampaikan, dan torekohnya itu kita harus terapkan seperti itu pemirsa di kehidupan kita sehari-hari. Semuanya kita harus terapkan. Jadi kita berperilaku menyikapi apapun, jangan sampai kita mengharapkan pujian dari sesama. Itu Hakikatnya Pak? Ya? Hakikatnya? Nah, hakikatnya nanti setelah kita bisa melakukan seperti itu, kita akan merasakan sesuatu yang beda. Jadi, oh ternyata hakikatnya adalah saat kita tidak menunjukkan apapun yang kita perbuat, kebaikan-kebaikan itu, dan kita tidak merasa tidak menginginkan suatu pujian, itu akan beda rasanya, Bu Ana. Jadi, oh ternyata nikmat hanya Allah yang melihat, gitu. Karena Allah memang maha segalanya. Sekalipun kita berbuat itu tertutup, tidak ada satu orang pun tahu, Allah maha tahu, dan Allah ridho dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi Allah merasa, oh kamu berarti berbuat itu hanya menginginkan aku yang melihatmu, orang lain tidak perlu. Nah, ma'rifatnya nanti itu Allah akan berikan rahmatnya berupa kenikmatan yang luar biasa pemirsa. Jadi saat kita berbuat sesuatu yang kita tidak ingin dilihat orang dan tidak ingin dipuji orang, akhirnya siapa yang memuji? Allah akan memuji umatnya yang memiliki perilaku seperti itu. Seperti apa pujian Allah? Dia akan turunkan rahmatnya. Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang itu. Itu rahmatnya berupa apa? Silakan nanti pemirsa dan Bu Ani jalankan itu, akan merasakan nikmat yang terlimpahkan dari Allah. Seperti itu pemirsa. Pak, kalau tadi kita berbuat baik mengharapkan pujian, jadi istilahnya ya sudah stop, karena kan udah dapat pujian, ya kan. Tapi kalau kita semata-mata karena Allah, kita nggak mengharapkan apa-apa, yang penting berbuat baik, karena berbuat baik juga datang dari Allah. Nah, Allah akan memberikan rahmatnya. Itu rewardnya beda. Ya, artinya betul. Kalau yang mengharapkan pujian, rewardnya ya pujian dari manusia. Hanya pujian sesaat. Iya, tapi kalau kita berbuat ikhlas, mata-mata yang berbuat baik juga bukan kita. Ya, betul. Itu rahmatnya, itu rewardnya itu jauh lebih besar. Oh iya, ya. Itu bedanya supaya lebih memudahkan gitu. Ya. Ya contohnya kalau kita di depan umum gitu, kita mungkin orang-orang tahu kita telah menyumbang masjid, contohnya pemirsa sekian juta gitu misalnya. Mereka hanya memuji dan bertepuk tangan ke Bu Ani, setelah itu selesai. Lupa. Nah iya, selesai. Tapi kalau yang melihat Allah dengan keikhlasan kita, insya Allah nanti pemirsa jalankan itu akan merasakan nikmat tersendiri. Seperti itu pemirsa, itu hanya contoh tadi yang 4 tahap itu ya. Jadi memang harus seperti itu. Jadi tidak hanya di lisannya saja dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Dia menyatakan segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah, tapi dia ingin dipuji. Itu berarti bertentangan. Lisannya menyatakan segala puji milik Allah, tapi perbuatannya dia pengen dipuji banyak orang. Dia riak, dia pamerkan, akhirnya buntutnya
kesombongan. Mungkin manusia Bu Ani tahu ya, setitik atom ada kesombongan pada diri manusia itu jauh dari surga. Jadi kesombonganlah yang Allah tidak suka, karena manusia tidak berhak untuk sombong karena dia tidak bisa apa-apa yang disombongkan. Seperti itu Bu Ani. Jadi itu hanya sekilas mengulang yang kemarin pemirsa, teman saya kita ilustrasikan di alhamdulillah tadi ya. Nah, kemarin itu sempat sedikit mengulang sih sebetulnya mengenai orientasi yang semua makhluk yang ada ini, seperti yang tadi Bu Ani sampaikan bahwa kita adalah khalifah, pemimpin, atau sebetulnya bisa dibilang perwakilan dari Allah. Jadi bagi orang-orang tertentu itu tangan-tangan Allah ikut campur di situ. Makanya Allah berfirman bahwa manusia itu adalah khalifah di alam semesta ini, pemimpin. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu diciptakan demi manusia sebetulnya, untuk mendukung kehidupan manusia. Nah, itu kemarin kita sudah obrolkan. Setelah itu menginjak ke job desk itu yang seperti Bu Ani juga tadi sampaikan, kalau umat Islam job desk itu adalah ada di Al-Quran. Jadi seperti tadi itu memahami Al-Quran dengan ayat demi ayat seperti 4 tahapan tadi itu pemirsa. Gitu. Jadi nah, ini saat kita pelajari, kita kaji Al-Quran, itu kan sebetulnya masih belajar Bu Ani. Masih belajar toh. Belajar terus kupas terus sampai memahami ayat demi ayat, sampai menemukan ayat demi ayat ini, menemukan hakikatnya. Sama setelah menemukan hakikatnya, kita harus terapkan, implementasikan di kehidupan kita di dunia ini. Nah, ini konsekuensinya pemirsa. Jadi seperti ilustrasi kemarin, orang belajar setir mobil, teorinya udah bla 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 bla, paham semua. Kalau dia tidak terapkan, dia tidak mencoba membawa mobil, ya percuma. Belum bisa dikatakan dia sudah bisa, belum. Jadi teori. Sama seperti pemahaman tadi itu, setelah kita memahami ayat demi ayat hakikatnya, kita harus terapkan di kehidupan kita. Disitulah Allah melihat. Kalau ilustrasi dalam perusahaan, contohnya Bu Ani sebagai karyawan sudah mempelajari job desk. Saat Bu Ani mempelajari job desk, atasan nggak peduli, yang penting baca, pelajari. Setelah Bu Ani paham, otomatis Bu Ani harus selanjutnya melakukan tugas dan kewajiban sesuai yang ada di job desk itu kan. Nah, saat itulah sang atasan memantau Bu Ani, benar nggak ini yang Bu Ani lakukan. Terus lakukan, jalankan tugas kewajiban. Hasilnya baru atasan melihat hasilnya. Bagaimana hasil yang kau kerjakan, tugas-tugasmu, kewajibanmu, gimana hasilnya, gitu. Demikian juga di kehidupan kita pemirsa. Jadi kita ambil ilustrasi lagi Bu Ani ya. Bu Ani memiliki seorang anak misalnya, contoh. Bu Ani menginginkan kebaikan pasti ya untuk si anak, masa depannya dia sampai nanti, karena sebagai orang tua tidak mungkin mendampingi perusahaan. Dia sudah dewasa, dia akan lepas dari orang tua dan dia mencari kehidupan sendiri. Orang tua memberi modal ilmu, pasti itu ilmu. Si anak ini sekolah misalnya, dia belajar terus, masuk sekolah terus. Dan seorang ibu kan suatu saat, kamu belajar ya, belajar, apalagi kalau mendekati
ujian semester misalnya, seorang ibu pasti, ayo kamu belajar nak. Kalau kamu nanti nilaimu bagus, naik kelas, itu dia. nah Bu Ani akan mengiming-imingi kalau orang Jawa. Jadi memotivasi sebetulnya ya. Kalau kamu naik kelas, nanti aku beliin sepeda atau beliin apalah gitu. Biar si anak ini termotivasi, ya kan? Tapi saat si anak ini belajar, apa Bu Ani tongkrongin di situ? Kan enggak ya. Yang penting Bu Ani lihat hasilnya, kan? Gitu. Karena untuk rapotnya nanti gimana? Nah, hasil ujiannya gimana, raportnya gimana ya? Itu sebenarnya untuk kepentingan si anak kan. Bu Ani kan tidak berkepentingan. Si anak itu nanti pandai sampai sekolah tinggi, mendapatkan titel sampai bisa bekerja dan untuk kepentingan dia sebetulnya. Bu Ani hanya bisa memberi ya kesempatan, peluang, mendukung si anak ini untuk menjadi pandai dengan sekolahnya itu gitu ya. Demikian juga di kehidupan kita Bu Ani. Jadi Allah tidak akan melihat saat kita belajar itu pemirsa, tapi Allah akan memantau saat kita mengimplementasikan yang tadi itu yang saya jelaskan. Saat kita paham hakikat yang kita pelajari itu, kita terapkan di kehidupan kita, Allah akan memantau itu dan hasilnya kita mampu atau tidak menerapkan pemahaman hakikat itu di kehidupan kita, itu yang Allah lihat. Hasil akhirnya. Ya, hasil implementasi yang kita tuangkan, kita perbuat di kehidupan ini dari hasil belajar itu. Allah melihat itu terus. Gitu. Paham Bu Ani ya? Ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi kalau pemahaman saya, jadi tadi ilustrasinya kan ilustrasinya belajar. Jadi memang seperti itu dalam kehidupan. Jadi apapun yang kita lakukan itu kan dalam upaya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Artinya dalam implementasi. Jadi Allah hanya melihat hasilnya seperti apa. Jadi kita belajar tadi baca Al-Quran segala macam, kita berupaya. Nah nanti Allah melihat hasilnya sudah sesuai belum? Setelah diterapkan di kehidupannya kan. Nah, sudah sesuai belum? Nah, penerapan pemahaman di kehidupan itu adalah ujian, dan itu datang dari Allah ujiannya. Jadi untuk mencapai yang diinginkan itu melalui ujian-ujian nantinya ya, prosesnya. Sebetulnya bukan diinginkan, jadi kita hanya memahami petunjuk Allah di Al-Quran itu ya. Kita memahami petunjuk Allah, kita implementasikan di kehidupan kita sehingga kita berbuat apa sesuai dengan pemahaman itu. Saat kita mengimplementasikan itu, itulah saat Allah menguji. Sama seperti sekolah tadi kan Bu, setelah belajar kita menghadapi ya itu kita hadapi ujian. Pasti ada ujiannya ya. Saat Allah menguji itu, kalau kita lolos, kita berhasil mengatasi ujian itu, sama dengan sekolah naik kelas. Iya. Gitu Bu Ani. Makanya sering kita dengar ya kalau ada pernah dapat musibah itu ujian, harus sabar. Karena kalau kita lolos dari ujian nanti naik kelas, kan sering kita dengar ya Pak ya. Betul. Sebenarnya penjelasannya seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Ya, dan ujian Allah itu amat sangat beragam Bu Ani. Amat sangat beragam pemirsa, sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia ini, dari pemahaman yang tadi itu. Jadi seperti yang ilustrasi yang belajar setir mobil Bu Ani.
setelah dia praktekkan bawa mobil, pasti yang mengajari pelatihnya atau instrukturnya dicoba kok nikung kanan, nikung kiri, mundur, tanjakan, berhenti, start lagi naik, tapi nggak boleh mundur mobilnya. Sama itu ujian. Dan itu kita harus hadapi dengan sabar, kekuatan, kemampuan kita ya seperti itu yang ya insya Allah. Dan Allah, ingat bahwa ini Allah memberi ujian kepada hambanya tidak mungkin melebihi kemampuannya. Jadi kalau kita paham itu, kita optimis, insya Allah optimis, kita berhasil kok, pasti berhasil. Kita pahami dan kita yakini. Ya. Itu yang penting keyakinannya. Iya. Karena kalau begitu kita yakini bahwa ujian tidak akan melebihi kemampuan, ya orang harus yakin dan harus yakin bahwa Allah tuh berusaha. Iya, Allah tuh sebetulnya pengen kita paham dan kita bisa semua. Tidak akan memberi ujian yang kita nggak mampu, itu nggak mungkin. Jadi Allah nggak tahu dan tapi kebanyakan manusia menyerah di tengah jalan, Bu Ani. Dia merasa kok gini, kok gitu, berat banget. Nah, di tengah jalan dan ada juga yang berjalan pintas misalnya. Itu faktor dari belajar tadi kan. Jadi mungkin dia belajar yang belum ketemu hakikatnya. Dia terapkan dengan jalan salah, ya susah Bu Ani. Susah. Karena langkahnya dia pun dari awal sudah salah. Gitu. Jadi ya itu itu sesi ini memang rencana tidak lama Bu Ani, jadi hanya kita batasin di cara memahami petunjuk Allah. Setelah kita paham hakikatnya dan kita implementasikan, itulah saat kita menghadapi ujian. Dan kalau ujian itu kita berhasil, rewardnya Allah itu luar biasa, pemirsa, luar biasa. Gitu. Jadi saat kita baru belajar, janganlah mengharap reward apa-apa. Baru belajar, ya belum ada hasilnya. Jadi hasilnya itu baru itu insya Allah Allah pasti memberi reward. Imbalannya seperti apa saat kita berhasil menghadapi seluruh ujian itu, seperti itu bisa. Jadi ya kurang lebih seperti itu Bu Ani. Ini mohon maaf waktunya memang sudah terlalu, bukan larut lagi nih Bu Ani, dini hari pemirsa. Jadi insya Allah nanti kelanjutan dari cerita ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sudah nggak ada pertanyaan Bu Ani? Ya, cukup sepertinya. Nggak ada ya. Jadi baik pemirsa, sepertinya saya mesti mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan mungkin untuk sebagian pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Terima kasih pemirsa. Terima kasih. Ya pemirsa, tadi ulasan obrolan kita pada sesi kali ini sepertinya sederhana disampaikan Pak Rudi. Jadi di sesi ini kita memang singkat, tapi itu penerapannya sulit dan kita perlu belajar yang lebih dalam istilahnya dalam penerapan kehidupan juga. Kita perlu menerapkan itu, dan apabila sudah mencapai itu luar biasa sekali, karena memang nggak mudah. Memang nggak mudah. Nanti kita batasin kali ini nggak terlalu panjang lebar. Dan untuk selanjutnya bagi para pemirsa yang mendukung channel ini dan menyukai channel ini, silakan untuk like and share supaya
sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang mungkin tidak menonton bisa mendapatkan manfaatnya. Insya Allah. Insya Allah. Dan silakan untuk subscribe dan tombol lonceng, tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk tayangan-tayangan kita berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kita bergabung di kolom di channel ini dan jangan lupa. Iya, kalau saya pasti jam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.